Ya, terima kasih teman-teman. Selamat pagi semua. Selamat datang kembali bersama saya dan Avianti Arman dalam acara Bincang-Bincang SMESCO bekerja sama dengan Kemenkop UKM, #siap bersama UMKM. Bincang-bincang kali ini yang kelima, mendatangkan Randi Miranda dengan tema lokalitas dan etika bisnis untuk ekonomi lestari. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada beberapa tema-tema yang memang sudah kita angkat, semuanya memang berbicara mengenai bisnis-bisnis yang mulai memikirkan soal berkelanjutan. Selanjutnya saya akan serahkan sama Mbak Vivi. Selamat pagi semuanya. Tadi Ellen sudah memperkenalkan saya juga mau memperkenalkan Valencia Huta Barat, atau Ellen, membawahi divisi Future Living dengan spesialisasi di riset dan budaya, dan saya sendiri untuk divisi craft. Sebelum mulai, saya akan menceritakan mengenai latar belakang dari acara ini, kenapa kami melakukan bincang-bincang melalui Zoom secara cukup intensif belakangan ini. COVID-19 adalah pukulan besar terhadap dunia usaha pada umumnya dan bisnis UMKM pada khususnya. Tapi membuat kita mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita terima begitu saja. Apakah sebetulnya ekonomi yang berlaku saat ini yang menggenjot perlipatan modal adalah salah? Apakah kita membutuhkan cara lain untuk memproduksi? Kita masih berada dalam kondisi emergency di mana setiap pelaku dirundung masalah cash flow, perubahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tidak ada yang selamat dari kondisi ini. Negara memang turun tangan untuk menyelamatkan para pelaku usaha dengan kebijakan-kebijakan finansial, tapi tentu belum optimal. Bisa dikatakan, sementara ini pelaku usaha harus menyelamatkan diri mereka masing-masing. Paralel dengan itu, harapan tetap harus dijaga dan rencana strategis harus dibuat. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuk usaha yang akan membuatnya bertahan? Apakah prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dijalankan untuk ekonomi yang berkelanjutan? Tapi terutama apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini agar lebih siap di masa datang? Kita mungkin belum punya jawabannya dan solusinya hari ini, tapi berbagi pengalaman dan visi dari sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, sudah hadir di antara kita, Randi Julian Miranda. Beliau adalah founder dan CEO dari Handep. Sedikit mengenai narasumber kita pagi ini, Randy adalah founder dan CEO dari Handep, sebuah social enterprise yang bekerja untuk memberdayakan perempuan dan petani di Kalimantan melalui eco-fashion. Randy adalah praktisi lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat dengan banyak pengalaman bekerja bersama berbagai LSM, di antaranya The Heart of Borneo Project, International Labour Organization, dan The Forest Trust. Dia memperoleh gelar master dalam bidang studi lingkungan dan pengembangan di University of Melbourne, Australia pada tahun 2018. Lebih jauh mengenai Handep, apa saja yang dilakukannya, visi, misi, juga etika bisnis yang tadi kita sebut-sebut di judul, akan diterangkan oleh Randy sebelum kita berbincang-bincang sebagai kelanjutannya nanti. Jadi teman-teman, kita akan seperti biasa, kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama akan dimulai dengan presentasi Randi, kita akan bahas sedikit, lalu setelah itu kita akan masuk ke sesi kedua, di mana teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Kalau ingin dibacakan, bisa langsung ketik saja di chat. Kalau misalnya mau ngomong langsung, itu silahkan ada ikon angkat tangan, raise your hand itu, silahkan diklik itu, nanti kami kasih kesempatannya. Silahkan, Randy. Aku share screen kali ya. Ya. Oke, thank you semuanya udah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa sharing seputar apa yang kita lakukan di Handep, dan khususnya buat udah
mengengage saya di sini supaya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian pelaku UKM yang ada di Indonesia. Jadi mungkin perkenalannya tadi udah cukup kali ya. Saya langsung masuk ke konten aja. Nanti kalau mau kenal lebih lanjut atau mau tahu lebih banyak tentang Handep juga bisa follow Instagramnya aja atau follow Instagram saya juga. Saya nggak kunci ke Instagramnya. BTW untuk sesi hari ini itu saya kasih judul Small and Purpose Driven Business in Sustainable Development. Nah, saya singkat tentang Handep dulu, nanti baru kita akan ada topik-topik lain seputaran COVID-19. Jadi secara singkat itu udah dijelasin sama si Mbak Pipi tadi bahwa kita merupakan sebuah usaha sosial atau social enterprise. Kita based di Kalimantan Tengah, jadi fokus kita adalah pemberdayaan perempuan-perempuan adat dan petani skala kecil melewati komoditas lokal. Sekarang komoditas lokal yang kita lagi garap adalah produk-produk anyaman dari rotan yang menggunakan teknik anyaman Dayak. Visi kita di Handep sebenarnya sangat strongly related ke sustainable development, tapi kita lebih fokus kepada pembangunan perekonomian pedesaan. Jadi yang kita mau adalah membantu kawan-kawan di desa supaya bisa menciptakan pembangunan ekonomi yang berkearifan lokal dan berkelanjutan, melewati penciptaan nilai tambah atau added value creation terhadap produk-produk hutan dan pertanian lokal Kalimantan. Di sini Handep benar-benar menekankan bahwa pentingnya penciptaan nilai tambah apabila kita ingin mensupport community dalam hal community development, dan it has to be something that is available in their local context. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu sesuatu yang sounds very sophisticated untuk kita bisa bergerak bersama mereka. Something simple dan relatable yang pasti, yang bisa didigest oleh orang-orang desa. Adapun misi kita secara singkat, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melestarikan budaya berladang atau bertani masyarakat Dayak dan juga menganyamnya. Lalu kita juga memberikan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat lokal dalam bidang entrepreneurship dan juga pendidikan. Nah, adapun prinsip kita di Handep itu ada 5 yang kita pegang. Yang pertama, penciptaan nilai tambah atau added value. Sebenarnya yang menjadi tantangan kawan-kawan di desa itu adalah penciptaan nilai tambah. Karena biasanya resources yang mereka punya itu sangat terbatas, begitu juga dengan kemampuan untuk berinovasi. It's not because they are incapable of doing it, rather because the system and infrastructures di sana itu tidak tersedia gitu loh. Sehingga kapasitas mereka untuk bisa berkembang atau maju itu pun menjadi terhalang. Jadi ini benar-benar penting kita bisa create added value supaya bisa menawarkan sesuatu yang lebih menarik dan yang marketable dan finally bisa berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian lokal. Yang kedua itu adalah local resources. Ini yang saya selalu tekankan dengan kawan-kawan praktisi di bidang pembangunan atau development, bahwa if we really want to do community development atau empowerment, it has to be bottom-up approach. Karena by the end of the day, kalau kita yang nge-lead mereka dengan sesuatu yang menurut kita baik, itu tidak selalu baik bagi kawan-kawan di pedesaan gitu loh. Contoh kecil, ada satu project yang dulu saya pernah terlibat. Kita memperkenalkan dan memfasilitasi kawan-kawan di desa terkait dengan carbon offset atau carbon trading untuk menjaga hutan supaya tidak dirusak. Tapi konsepnya sangat-sangat susah dan tidak
relatable untuk konteks di pedesaan, khususnya bagi orang-orang Dayak, sehingga sesuatu seperti itu susah untuk bisa berjalan long term. Dan orang-orang lokal pun jadi enggan untuk bisa engage dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi saya pikir bagi praktisi pembangunan ataupun social enterprise yang ada di luar sana, understanding local resources, entah itu dari SDA atau sumber daya alam dan SDM, sumber daya manusianya itu hal yang paling kritikal sebelum kita memulai kegiatan apapun, project atau program apapun di daerah-daerah pedesaan. Yang ketiga, fair partnership atau kemitraan yang adil. Ini juga merupakan prinsip yang kita terapkan dengan sangat kuat di Handep. Kemitraan yang memanusiakan mereka yang ada di desa. Jadi di sini yang terpenting adalah genuineness dan juga transparansi, di mana kita tidak menjadikan mereka instrumen atau alat untuk kita menjadi kaya dengan sendiri saja, tapi bagaimana ini benar-benar memberikan mereka dignity, supaya mereka bisa berdikari secara perlahan dan merasa diperlakukan dengan baik dan adil oleh mitra bisnis. Dan sejauh ini kita selalu mencoba mendengarkan apa yang menjadi needs and interest-nya orang-orang desa melalui beberapa kegiatan, termasuk kita interview mereka satu-satu, kita melakukan focus group discussions. It's really important to capture the voices of the people dulu, supaya bisa nanti on the same page. Both of us are on the same page. Kadang kan we always think that what we offer is the best for them, dan biasa kita yang punya privilege tinggal di kota atau mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, itu kadang kita berasumsi bahwa mereka kasihan atau mereka sangat terbelakang, dan kita berpikir bahwa apa yang kita tahu atau apa yang kita punya itu akan baik buat mereka. Sehingga kita terjadi power relations yang tidak seimbang gitu dengan orang-orang di desa. Itu sering terjadi. Jadi kita we think that we are a savior for them rather than they are our working partners gitu. Ini yang saya pengen tekanin juga, bahwa we need to treat them as our working partners, where they have a voice, where they have an influence atau part in decision making process. Itu perlu banget buat kita tekankan, termasuk juga sampai ke tahap pricing segala macam. Diusahakan kalau di kita itu menjadi proses yang sangat transparan dan dua arah. Dan by the way, saya juga secara personal memang lahir di desa dan tumbuh besar di desa, dan I think my own journey, my personal background juga punya huge influence kenapa akhirnya saya memulai Handep gitu. Dan setelah bekerja sekian lama dengan organisasi-organisasi ini, saya memang menjadi lebih paham, tidak paham sepenuhnya, tapi menjadi lebih paham akan kompleksitas dan keunikan yang dimiliki oleh pedesaan-pedesaan khususnya di Kalimantan, sehingga saya pikir I need to do something yang benar-benar local initiative, dan juga untuk benar-benar memberdayakan atau mengangkat dignity-nya orang-orang lokal. Yang keempat, itu tentang konsep of success atau konsep of growth. Jadi kalau di Handep itu kita mengexpand definisi dan indikator kita tentang pertumbuhan atau kesuksesan usaha kita. It goes beyond money, it goes beyond number. Jadi yang kita measure tidak hanya profit growth atau aset growth, tapi juga kita melihat seberapa besar impact yang sudah kita berikan terhadap masyarakat setempat, khususnya mereka yang mempunyai working relationship dengan kita secara langsung, ataupun mereka yang masih belum punya working relationship. Dan last but not least, juga dampak yang kita ciptakan terhadap lingkungan sekitar atau ekologi. Apakah kita bisa meminimalisir
impact dari bisnis proses kita terhadap kerusakan lingkungan atau malah sebaliknya. Saya pikir small business itu lebih mampu memanage itu karena skalanya lebih kecil. Kadang kita berpikirnya kebanyakan ya secara general terbalik bahwa small business doesn't have to be sophisticated, doesn't have to be really complex gitu. Tapi for me as an entrepreneur, meskipun saya juga masih baru kurang lebih 3 tahun dalam bidang entrepreneurship, saya pikir small business actually should lead the way. Karena di sini kita lebih manageable dan kita dari segi orang dan skala itu masih bisa banget menerapkan prinsip-prinsip sustainable economy atau sustainable development yang mencakup prinsip triple bottom lines. Mungkin you guys also already know ya, biasa social, economic, and environment, 3 aspek ini gimana kita bisa mengintegrasikannya. Bahkan di Handep kita sekecil ini pun mencoba untuk bisa inklusif dan holistik dalam bentuk bisnis model kita. Kita mencoba untuk tidak hanya meng-create social impact, tapi juga gimana kita bisa berkontribusi terhadap penyelamatan hutan yang ada di Kalimantan. Sebagai contoh, misalkan kita melakukan penanaman pohon dan rotan kembali di hutan-hutan desa yang ada. Dan secara indirect itu meningkatkan kesadaran mereka juga di sana untuk pentingnya menjaga hutan tanpa kita harus memblok akses atau mengunci akses yang ada di sana sehingga mereka tidak bisa mengambil sumber daya yang ada di hutan seperti yang biasa proyek-proyek konservasi lakukan. I think kami di Handep mencoba untuk menawarkan fresh air dalam dunia usaha kecil dan menengah bahwa kita bisa memberikan contoh yang baik dalam bisnis praktis kita sehari-hari gitu. Lalu yang terakhir, I think this is a very universal value dan I think every business has to embrace this, yaitu giving back, memberi kembali. Ini menjadi sangat penting. Kadang orang nanyain saya, kalau melihat bisnis model yang kita punya, kita 20%, kita mengalokasikan 20% dari net profit kita untuk meng-create program-program pemberdayaan atau program-program sosial seperti pelatihan, penyediaan infrastruktur atau fasilitas produksi dan juga penanaman pohon dan rotan di hutan-hutan sekitar. Orang yang apakah ini CSR atau corporate social responsibility, kayak why do I have to make it really that complex? Dan my answer is pretty straightforward and simple. Saya biasanya hanya jawab bahwa this is not CSR. Kalau CSR, probably kalau BUMN ada standarnya cuma 2,5% dari net profit, tapi we are willing to give 20% karena orientasinya di sini adalah not try to be as rich as possible as an individual, rather than trying to create a strong community cohesion. Jadi kita ingin menciptakan sebuah model ekonomi yang bisa memaksimalkan benefit kepada mereka yang kurang beruntung secara sistematis di luar sana, khususnya mereka yang ada di desa. Dan kalaupun ditanya dari not wise, for us, nothing is wise enough and nothing can actually tidak ada yang bisa memfulfill human greed. Dan on the other side kita malah merasa ada special happiness aja saat kita bisa berbagi. Nah, ini juga yang sering membuat orang salah paham dengan kita bahwa kok kalian nggak jadi yayasan aja sih, kok kalian kayak sepertinya lebih cocok jadi yayasan ya. Nah, mindset bahwa memberi atau memberikan program-program pemberdayaan itu hanya nature-nya yayasan, itu saya rasa juga harus kita decolonize. Kita harus definisi ulang itu, bahwa bisnis pun actually should be back atau empower orang-orang di sekitar mereka. Jadi jangan hanya membatasi peranan pemberdayaan itu pada teman-teman
lembaga not for profit atau lembaga pemerintah gitu, bahwa bisnis juga bisa menjadi bagian dari solusi tersebut. Nah itu singkat ya tentang prinsip singkatnya, saya mungkin bisa sampai setengah jam. Tapi ini sebenarnya this is a very important point karena ini yang menjadi ruh bisnis atau organisasi kita. Dan saya pikir banyak hal yang bisa kawan-kawan praktisi dunia usaha juga bisa ambil dari sini gitu. Bahwa sekarang itu we should think beyond just money, and then we should think a little bit less capitalist. Tapi juga gimana kita bisa menjadi solusi dari perubahan gitu. Nah 5 ini kalau bisa kita terapkan dalam dunia bisnis, saya pikir we can make a huge difference untuk Indonesia, khususnya untuk daerah-daerah yang tertinggal. Mungkin kalau teman-teman development practitioners sangat familiar sekali dengan pendekatan yang harus based on local context. Tapi nyatanya kebanyakan usaha itu try to be the same and try to look at only what market trend is offering gitu. Sebenarnya kalau kita ingin bermitra atau bekerja dengan orang-orang di desa, kita harus melihat konteks mereka. Karena beda realitas itu akan mengharuskan pendekatan yang berbeda juga. Jadi setiap desa atau setiap daerah itu akan punya potensi yang beda. I think it's very common sense. Dan untuk kita bisa memberikan solusi atau support ke mereka, kita harus menyesuaikan dengan konteks dan kapasitas mereka. Karena untuk memulai sesuatu yang baru, saya bukan melimit kemampuan berinovasi dan kemampuan berkreativitas, tapi kreativitas atau inovasi itu bisa kita salurkan, bisa kita terapkan dengan cara menginovasikan apa yang sudah ada dulu. Karena di desa tuh banyak banget resources yang kita bisa kembangin. Dan kawan-kawan di desa, the fact is, I'm sorry to say, tingkat literasinya sangat rendah. Apalagi kalau di Jawa mungkin masih mending dibandingkan di Kalimantan. Kalau di pedalaman Kalimantan, rata-rata lulusan SMP untuk yang laki-laki, dan untuk perempuan, I'm really sorry to say, lulus SD pun jarang gitu. Paling tinggi pendidikannya SD, mayoritas ya. Hanya beberapa orang yang dengan latar belakang privilege yang bisa mendapatkan education yang layak. Dan akhirnya we need to acknowledge bahwa there is no one size fits all solution. Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua keadaan. Jadi memang kita harus mengadjust dengan apa yang menjadi kebutuhan di lokal. Baru dari situ kita berangkat, memikirkan inisiatif atau program apa yang cocok bagi orang-orang desa. Satu lagi sebelum saya lupa. Pengalaman saya 7 tahun di NGO, sering kita melakukan assessment, tapi kita udah punya, kita kekeh duluan. Oh, kita udah tahu nih, mereka ini butuhnya apa. Let's say, mereka harus diajarin bertani skala industri, atau bertani dengan metode yang baru, atau mereka harus dikasih sapi nih untuk beternak, atau kambing, atau apalah. Kita udah punya programming duluan di depan. Assessment hanyalah instrumen untuk melegitimasi apa yang kita kerjakan terhadap pihak donor. Jadi sekarang saya membalikan narasi itu di Handep, kita assessment dulu, dan assessment-nya harus hasilnya itu transparan dan benar-benar merefleksikan apa yang menjadi interest dan needs-nya orang-orang gitu. Jadi benar-benar kita melakukan proses yang saya rasa jujur dan terbuka, yang berdasarkan apa yang orang sana mau, bukan apa yang kita mau as a business atau as an organization. Oke, kalau ditanya kalau Handep itu yayasan apa enggak, ya kita usaha sosial bisa dikatakan seperti itu, atau just a business juga enggak masalah. Tapi dalam segi framework, kita masuknya ke social entrepreneurship atau social enterprise karena kita menganut beberapa poin atau beberapa elemen yang
bisa dikatakan sebuah bisnis itu menjadi sebuah usaha sosial. Yang pertama pasti kita punya social missions atau goal. Dan yang kedua empowerment, kita langsung memberdayakan orang-orang desa lewat job atau employment opportunities dan juga lewat capacity building dan infrastructure development, serta kita juga punya sustainability programs-nya. Lalu ethical business principles kita juga pegang dengan sangat teguh di Handep. Kita make sure bahwa khususnya pricing ya, karena by the end of the day everybody needs money in this world. Jadi kayak pricing itu benar-benar sesuatu yang sangat critical saat kita bermitra dengan orang-orang di sana. Jadi kita make sure ini tuh disepakati oleh kedua belah pihak dan semua orang tahu, bisa mengakses informasi tentang harga tersebut. Dan last but not least, social impacts. Ya, impacts yang kita ciptakan entah dari segi peningkatan pendapatannya mereka atau segi dari meningkatnya gender equality di sana karena women have more bargaining position in their community, atau bahkan sampai pada level pengetahuan mereka meningkat tentang mengelola keuangan mikro, tentang desain yang lebih inovatif, segala macam. Banyak hal yang sudah kita lakukan dalam 2 tahun belakangan. It's just the beginning, tapi I can already tell bahwa with a genuine and bottom-up approach, sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu dengan very small capital. Untuk teman-teman ketahui, we started Handep with a very small money, tapi because I think we can create a strong social capital di desa-desa tersebut, sehingga udah 2 tahun berjalan, hampir 2 tahun berjalan ini, kita masih bisa sustain sampai sekarang. Dan it's the power of community, I think, yang bisa menggerakkan itu. The moment you vibrate at the same frequency, itu financial capital tidak akan menjadi masalah utama di dalam mengerjakan apa yang kita kerjakan. But honestly, we are still small, cuman I'm pretty sure that it can slowly grow juga ke depannya. Nah, mungkin nanya, gimana sih kita cara bekerja sama dengan mereka ya? Kita bekerja sama langsung dengan para petani dan pengrajin rotan yang ada di sana. Sekarang kita udah ada di 5 desa di Provinsi Kalimantan Tengah, dan it's all about creating stronger and sustainable village economy. Ini foto kita waktu di desa dengan beberapa ibu-ibu pengrajin dan aparatur desa di sana. Terus produk kita untuk sekarang, kita masih fokusnya kepada rotan. Kenapa? Karena ini memang dari hasil assessment kita nunjukin rotan ini adalah salah satu dari top 3 livelihoods atau mata pencaharian atau sumber penghasilan yang utama di desa-desa itu. Sebenarnya yang pertama saat itu, yang lebih diinginkan saat itu adalah pertanian. Tapi dengan metode tradisional atau metode lokal, kearifan lokalnya orang Dayak, tapi it's deeply political dengan politik tanah dan lahan yang begitu kompleks di Indonesia, dan cara berladangnya orang Dayak masih kontroversi banget dalam konteks landscape manajemennya Indonesia. Jadi kita tidak berani untuk proceed with that, dan juga kita juga tidak punya capital yang cukup tinggi untuk bisa meng-afford atau membeli teknologi pangan yang dibutuhkan untuk meng-create produk-produk atau komoditas pertanian mereka. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk mendevelop rotan, dan beberapa pertimbangan sih saat itu, karena ini kita pikir dengan tren sustainable fashion atau ethical fashion yang lagi booming khususnya di internasional seperti di Eropa,
negara-negara Eropa dan juga di Indonesia udah mulai-mulai juga seperti di Bali. We think that this is something that we can offer to the market gitu untuk ngisi market gap yang ada untuk kebutuhan sustainable fashion. Dan juga ini in term of resiko karena dia bukan jenis produk yang perishable atau cepat expired, jadi kita rasa ini lebih doable untuk dilakukan di awal. Dan on top of that, juga karena kualitas craftsmanship-nya wanita-wanita, perempuan-perempuan di pedesaan ini yang bermitra dengan kita, dan bapak-bapak juga, itu sudah sangat bagus untuk anyamannya, hanya saja kurang inovatif dan tidak mampu mengakses pasar saat itu. Jadi tim saya memutuskan untuk memulai dulu dengan produk rotan ini untuk dijadikan sebagai item sustainable fashion. Nah, untuk sistem supply chain kita pun menerapkan sistem responsible sourcing. As you guys know, rotan serat alami 100% dapat terbiodegrade dengan sendirinya. Lalu juga semua proses pewarnaan produk kita itu 100% pewarnaan alami dengan metode tradisional. Nanti kalian bisa cek di link YouTube-nya kami untuk bagaimana proses mereka membuat produk itu dari awal sampai akhir. Terus kita juga hampir tidak ada penggunaan fossil fuel di dalam proses produksi di hulu sampai ke hilir. Jadi memang semuanya handmade. Dan mungkin nanya tadi Handep itu brandnya kan Handep juga nih namanya. Itu kepanjangannya apa? Kepanjangannya ada Handmade Ethical Products. Jadi produk buatan tangan yang beretika. Jadi kita mencoba minimalisir penggunaan fossil fuel dalam supply chain-nya kita. Lalu mendukung pelestarian hutan juga dengan proyek penanaman pohon dan rotan, dan semua proses itu transparan dan traceable. Kita tahu mereka ngambil dari hutan mana, hutan desa mana, atau hutan adat mana, dan kita juga tahu setiap produk, misalkan ya, kayak setiap produk seperti ini, dari kampung kita tahu ibu siapa yang bikin, kita make sure bahwa mereka di-acknowledge dan diapresiasi. Karena ternyata itu memberikan mereka another level of happiness dalam mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Setiap produk ini bisa dilihat kayak kita ada contoh sortingnya, kita udah harus tahu namanya, dan nanti kita akan berikan di sini profile si weavers dengan informasi seputar rotan, handep, dan juga tentang proses pembuatan produknya. Jadi it's just funny, tapi juga kayak sebenarnya kayak membuat terharu juga kadang-kadang kalau ada yang nggak ada profilnya di kita, itu mereka bisa jealous-jealousan gitu juga sebenarnya. Jadi kita make sure bahwa semua mitra yang punya kerjasama dengan kita itu punya profile, dan setiap produk yang dia buat akan memang harus ditempelkan dengan profile yang bersangkutan. Gitu. Apalagi kadang customers kita kadang yang excited banget itu akan ngepost, terus di post ini nanti ada foto ibunya. Nah itu apalagi kalau customersnya di luar negeri, mereka biasanya sesimpel itu udah seneng banget kayak dikirimin foto. Oke, ini ada yang beli dari misalkan Jerman, terus ada fotonya di-upload sama si customers, terus ada si foto si ibu itu. It gives them kayak perasaan bangga dengan produknya sampai disukai orang, nggak cuma di Indonesia tapi juga di mancanegara gitu. Kadang that kind of little things, small details seperti itu bisa membuat big difference juga dalam bisnis kita. Untuk sekarang market kita sudah lumayan, khususnya di Indonesia kita banyak di Kalimantan, Bali, dan Jakarta. Untuk ke luar negeri juga kita udah sering melakukan pengiriman ke luar negeri, tapi dalam kuantiti yang sedikit. Itu termasuk ke Malaysia, Brunei, US, Europe, Australia, Hong Kong, Singapore, dan of course online kita juga sangat bergantung pada market online. 80% produk kita sebenarnya terjadi di transaksi, penjualan kita terjadi di transaksi online. Nah, sekarang untuk di Bali, Jakarta, dan Kalimantan kita punya beberapa toko mitra atau partner stores, dan kita juga punya satu toko dan
headquarter office-nya kita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, sekarang tuh biasanya lagi seksi-seksinya banget kayak bisnis-bisnis atau organisasi mengkorelasikan tujuan mereka terhadap SDG atau Sustainable Development Goals di bawah PBB. Kalau kita secara spesifik, kita juga berkontribusi terhadap beberapa tujuan, yaitu pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, serta juga climate action atau gerakan iklim. Tapi speaking of SDGs, ada sesuatu yang sebenarnya saya selalu nggak setuju. Bahkan saat saya masih studi saat itu di University of Melbourne, dengan profesor saya selalu bertantangan argumen bahwa countries itu cannot continue on pursuing economic growth per se. Kita terlalu terkutat pada kita nih terlalu optimis bahwa ada yang namanya indefinite growth in a finite world. Pertumbuhan yang tidak terbatas di kapasitas bumi yang terbatas gitu loh. Seharusnya kalau dari perspektif saya, bicara economic development harusnya malah ada konsep degrowth. Degrowth di sini maksudnya kita harus khususnya konteks negara-negara maju ya, ini applicable banget. Gimana tidak memprioritaskan economic growth lagi dalam agenda pertumbuhannya. Karena mereka sudah lumayan standard of living-nya sudah lumayan bagus dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Karena itu untuk memberikan keadilan juga untuk negara lain untuk bisa catch up dengan development. And then I think as a business juga ini applicable banget bahwa we don't need to compete with each other. Rather we need to lift up each other aja supaya bisa give as much benefit as possible ke orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, ini beberapa impact ya. Kita tuh mulainya 20 orang pengrajin di awal tahun 2019 karena di 4 bulan pertama basically kita konseptualisasi bisnis dan riset segala macam dulu. 20, sekarang kita udah ada sekitar 108 yang reguler, tapi juga ada sekitar 70-an yang on part-time atau project base, bekerja sama dengan kita. Dan mereka tersebar di 5 desa, terpencil di Kalimantan Tengah. Untuk mendeskripsikan terpencilnya, bisa dibayangkan dari Palangkaraya itu membutuhkan 2 hari untuk bisa pergi ke desa-desa ini. Naik mobil, nggak ada pesawat. Dan untuk pengrajin, itu 100% perempuan. Kalau yang petani itu mostly laki-laki. Memang terjadi gender division of labor di sana, karena saya pikir juga laki-laki memang lebih capable untuk menarik rotan yang berduri-duri di hutan dan jaraknya sangat jauh. Apalagi sekarang dengan, sorry distraction, anjing menggonggong. Apalagi sekarang jarak hutan semakin jauh karena deforestasi besar-besaran di Kalimantan, mereka sampai harus naik perahu kecil dulu untuk bisa masuk ke hutan-hutan yang susah dijangkau oleh perusahaan sawit atau perusahaan tambang batu bara di sana. Jadi ini berdampak sekali ke accessibility untuk sumber daya alamnya orang-orang desa sebenarnya. Lalu secara singkat berdasarkan evaluasi monitoring and evaluation kita, on average terjadi 80% peningkatan penghasilan. Bagi yang freelance atau part-time itu mungkin peningkatannya tidak sebanyak ini, tapi untuk yang full-time itu bisa sampai 200%. Makanya angkanya secara kolektif jatuh di 80%. Khususnya untuk ibu-ibu yang berstatus janda atau bapak-bapak yang sudah tidak ada pendampingnya lagi, itu mereka rata-rata menggantungkan diri di menganyam rotan ini untuk bisa menyekolahkan anak ke kota. Karena di sana nggak ada SMA, jadi untuk sekolah SMA, anak-anaknya harus dikirim ke ibu kota kabupaten. And it requires a lot of money untuk mereka bisa nyekolahin, dari bayar kos-kosan anaknya sampai bayar biaya terkait biaya pendidikan seperti itu. Jadi it's been a great support
untuk orang-orang di desa sana dalam hal mengakses pendidikan juga untuk anak-anak mereka selain pertumbuhan ekonomi. Kita juga mengadakan banyak program pelatihan sebenarnya dari yang untuk mereka yang di kota sampai untuk mereka yang di desa. Kita memberikan banyak capacity building dalam 1 tahun belakangan ini dengan artian dengan maksud bahwa kami ingin meng-create local champions. Bahkan itu nggak cuma di desa mitra kita, di Kota Palangkaraya pun kita banyak sekali berbicara tentang social entrepreneurship. Kalau saya bicara biasanya jarang hanya tentang bisnis konvensional, saya memang ingin memprovok mindset anak-anak muda ini untuk men-challenge mereka, what can you do to our community? What can you do as an individual to create changes? Karena melalui bisnis konvensional, saya rasa, I'm sorry to say, value-value-nya tidak sekuat atau tidak segenuine kadang-kadang ya, tidak segenuine dengan kita para pelaku social entrepreneurship yang memang orientasinya adalah untuk membangun komunitas seperti itu. Dan ya beberapa kita udah ngasih mereka mesin juga, dan it's important to also highlight bahwa untuk melakukan program-program seperti ini kadang pakai uang kita sendiri, kadang juga kemitraan dengan pihak-pihak lain seperti lembaga keuangan. Contoh kita udah bekerja sama dengan Bank Indonesia itu dari pertengahan 2019 untuk ngasih pelatihan-pelatihan dan mesin-mesin pembantu produksi. Kita juga biasa apply juga grant atau dana hibah yang skala kecil itu seperti itu untuk bisa melaksanakan program-program lain untuk mensupport core activity kita dalam pengembangan usaha di sana. Kalau ditanya timnya ada berapa orang, sekarang ada 7, 5 full time, 2 freelance, dan semua tim kami kebetulan sekali adalah anak muda Dayak yang sudah kesana kemari juga dan akhirnya memutuskan kembali untuk bergerak bersama warga-warga desa. Dan ini merupakan satu poin penting bahwa from local to local konsep yang kita gaung-gaungkan di Handep itu menjadi monumental karena that emotional connection and the sense of belonging yang kita punya untuk suatu daerah itu tidak bisa dibohongi. The moment kamu lahir dan kita lahir dan tinggal bertumbuh besar di satu tempat, kita akan building that connection. Dan kita, when we do something for that place, it just feels different when we do it in other place. Gitu. Jadi memang itu, it doesn't mean that I am not inclusive of other people dari luar Kalimantan, tapi alhamdulillah sejauh ini masih banyak anak-anak Kalimantan Tengah yang mau menjadi bagian dari Handep. Gitu. Ini Just Media Partners, kawan-kawan kalau mau tahu info tentang kita bisa Google aja untuk tahu lebih lengkap. Terus kalau ada pertanyaan how can we work together, agak sedikit promosi, kita bisa melakukan program pemberdayaan masyarakat atau CSR kalau mau kolaborasi untuk perusahaan-perusahaan. Kita tidak menutup pintu untuk perusahaan-perusahaan atau government institutions yang merasa model atau framework yang kita pakai ini bisa memberikan kontribusi positif, bisa kita garap sama-sama. Lalu kita juga menerima corporate gift. Sebenarnya 20% Handep itu B2B, tapi kita memang fokus 80% ke retail. Jadi kita juga bisa menerima orderan untuk corporate gift. Terus the simplest thing you can do is be our community atau be our customers. Dan kalau yang ada tertarik juga untuk jadi wholesaler kita bisa banget, welcome banget. Itu dari aku Mbak tentang Handep. I don't know how much time I take. Ya, 30 minutes, more 35 minutes. Itu tentang Handep. Ya, Terima kasih Randi untuk presentasinya yang sangat menyenangkan untuk dipelajari terus-menerus. Ada beberapa pertanyaan yang aku pikir bisa Randi jawab untuk lebih mendetailkan gitu ya, karena pengen mendengar juga, mungkin juga pengen didengar teman-teman. Yang pertama adalah soal tadi added value ya. Mungkin Randi bisa cerita lebih
lanjut mengenai added value seperti apa yang diberikan kepada karya yang sudah ada. Karena kan ini bergerak bukannya sistemnya agak berbeda ya. Biasanya kan ada juga yang modelnya kita mendesain terus made to order ya. Nah, kalau ini kan agak beda. Jadi tetap yang mendesain adalah teman-teman pengrajin rotan, terus kemudian kalian yang memanfaatkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai situasi di lapangan gitu. Mungkin bisa bercerita lebih lanjut soal itu karena Kalimantan biasanya kita sering banyak mendengar teman-teman yang bekerja dengan pengrajin di Jawa atau di Bali gitu ya. Di Kalimantan belum banyak cerita mengenai itu gitu. Jadi mungkin Randi juga bisa berbagi mengenai tantangannya ketika mulai masuk gitu, ketika berdekatan, terutama ketika mulai mendekati mereka, apakah ada tantangan-tantangan yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, dan apakah misalnya Randi sebagai putra Dayak, kemudian itu juga membantu karena kemudian juga mengenali budaya setempat. Nah, itu yang kedua. Nah, sambil menjawab yang kedua itu, mungkin juga bisa bercerita bagaimana, kan tadi Randi bilang bahwa perempuan itu punya bargaining position yang lebih besar. Nah, pengaruhnya itu gimana nih terhadap relasi dengan Handep? Saya coba jawab ya. Kalau untuk yang pertama tentang added value, yang kita fokuskan adalah bagaimana mendevelop produk-produk atau komoditas lokal untuk bisa punya nilai jual yang lebih, supaya bisa mudah dipasarkan, entah itu di domestik ataupun di pasar internasional gitu. Itu idenya. Nah, salah satu aspek yang kita memang godok dari awal adalah tentang inovasi dalam desain untuk produk-produk anyamannya. Karena kita mau mengspesialisasikan Handep ke sustainable fashion brand. Dan speaking of design, kita sebenarnya melakukan proses yang kolaboratif dan agak sedikit iteratif juga, dengan artian bahwa kita mengikuti pakemnya mereka. Karena untuk bertransisi dari sesuatu yang udah lama mereka kerjakan ke sedikit yang ada sentuhan-sentuhan baru, itu mereka butuh waktu. Jadi kita perlahan-perlahan dulu. Misalkannya ini contoh realnya seperti produk-produk tas ini. Misalkan ada produk-produk yang itu adalah desain tradisional. Nah, ini kayak mereka tuh sudah bisa bikin yang bentukan kotak seperti ini, misalkan. Ini is kind of clutch yang bisa jadi sling bag juga. Ini tradisional, mereka udah bisa bikin bentukannya. Nah, kita yang memberikan detail finishingnya. Dan mereka pun tahu, mereka juga pegang katalog produk-produk kita, meskipun mereka di sana nggak ada akses internet, nggak ada akses HP, nggak ada akses listrik, tapi kita juga share ke mereka buku katalog. Jadi mereka tuh tahu produk mereka, hasil akhirnya seperti apa, dan mereka amazed sendiri kayak ngeliat, oh ternyata dengan sentuhan tambahan sedikit detail seperti itu bisa mengubah produknya menjadi sangat menarik ya, gitu. Untuk proses finishing kita lakukan di kota, karena memang keterbatasan di desa, tidak ada material-material seperti kain atau kulit dan aksesoris-aksesoris. Jadi kita untuk produksi efisiensi produksi, kita lakukan itu di Palangkarayanya. Nah, tapi ada juga mereka tuh sekarang karena kita mengencourage mereka untuk berinovasi, mereka bisa bikin pattern-pattern baru yang lebih geometris seperti ini, yang less tribal. Mereka akhirnya bisa explore juga kemampuan mereka di situ. Karena kita memberikan mereka ruang untuk berkreativitas gitu. Nah, contoh lain misalkan ini sebenarnya tote bag yang tradisional, tapi kita kasih finishingnya dengan sedikit detail tambahan aja. Ini kita punya in-house designer by the way, jadi dia yang bekerja untuk menyesuaikan dengan keadaan mereka di konteks lokal. Nah, terus sejauh ini sih tidak ada masalah dengan desain, karena memang ibu-ibu, bapak-bapak di sana terlibatnya di supply chain hulu ke tengah, dan I think it's really good
to have that segregation atau divisions, karena biar mereka juga tidak menjadi terlalu overwhelmed gitu, dan produksi kita jadinya bisa lebih efektif juga. Karena memang secara budaya menjahit, kulit, dan kain segala macam is not the Dayak culture. Memang budaya kita adalah menganyam rotan atau menenun biasanya. Jadi itu mempermudah juga bagi mereka. Kalau enggak, nanti biasa banget Mbak prosesnya. Ada satu orang bisa jahit di sana, itu lama luar biasa, dan bahkan bisa nggak selesai. Lalu inovasi lain mungkin lebih ke ini ya, lebih ke cara mereka mengelola keuangannya juga kita kasih mereka knowledge atau literasi di situ. Terus kontrol kualitas juga kita fasilitasi mereka dengan pelatihan-pelatihan supaya bisa maintain kualitas yang bagus, sehingga ngejualnya di pasar pun menjadi lebih mudah dan bisa menjadikan produk-produk mereka juga lebih eksklusif dibandingkan dengan produk-produk fast fashion atau mass production. Selain itu, untuk pertanyaan kedua ya, tantangan-tantangan secara tantangan sosiokultural itu pasti ada Mbak. Meskipun kita anak-anak lokal, khususnya saya yang terlibat langsung, dan satu co-founder saya, si Lisa, itu yang menangani community engagement, masih tetap ada tantangan dari segi mungkin dari segi bahasa ada sedikit tantangan pasti, karena bahasa Dayak itu banyak banget. Di Kalimantan Tengah aja ada lebih dari 25 bahasa Dayak. Kan beda kabupaten, beda kecamatan udah bisa beda bahasa. Itu pasti, tapi mereka bisa berbicara bahasa saya karena di kabupaten itu bahasa saya mayoritas, jadi mereka bisa. Untuk culture tidak terlalu ada sih, kita anak-anak di Handep karena Dayak semua, jadi lebih mudah mengadjust dengan budaya di sana. Kalaupun makan harus pakai tangan, kalaupun mandi harus ke sungai saat kita spending times di desa untuk kegiatan-kegiatan atau hanya sekedar silaturahmi, itu kita bisa lumayan cepat ngeblend dengan masyarakat sekitar. Karena it's part of our identity anyway, kita memang tumbuh besar dengan budaya seperti itu, dan secara antropologis aku rasa itu memang sangat mempengaruhi terhadap kemudahan komunikasi dan bekerja sama dengan mereka. Tantangan lain mungkin lebih ke literasi aja Mbak, dengan fakta bahwa orang desa di sana kurang beruntung dalam hal pendidikan. Jadi when it comes to kayak nandatanganin persetujuan atau perjanjian gitu, atau saat komunikasi jarak jauh harus SMS segala macam, itu rada susah. Saat mereka harus ngirimin kita foto atau apa, itu rada-rada susah. Tapi kita slowly juga mengedukasi mereka, khususnya mereka yang terlibat di kegiatan kita, untuk bisa lebih literate lagi lah dalam ngebaca dan pakai teknologi. Selain itu sih hanya infrastruktur seperti listrik, internet, dan sinyal telepon itu nggak ada, jadi itu tantangan terbesar dalam hal komunikasi. Kalau tidak ada lagi, nggak ada internet sama sekali, itu kan kadang mereka harus ke kecamatan tetangga tuh yang ada internet satelit kayak gitu, dan kalau mereka nggak ke situ, itu rada susah. Jadi kita untuk mengakali itu, setiap bulan itu ada beberapa hari yang kita setujui dengan koordinator lapangan kita untuk dia harus ke tempat internet itu supaya bisa berkomunikasi, memberikan kita update. Dan sejauh ini lumayan berjalan dengan lancar, khususnya karena kita di setiap desa itu punya ketua kelompok masing-masing, dan untuk 5 desa yang kita naungi itu kita ada satu koordinator lapangan juga ya, which is he is kind of local champion yang kita rasa sangat reliable lah sejauh ini untuk bekerja sama dengan kita, dan he is the one that can communicate to both parties dengan sangat-sangat efektif. Dan ya, he's been a great help, dan aku rasa for other similar businesses yang bermitra dengan orang lokal, tapi kita adalah non-locals, itu sangat penting untuk bisa create local champion yang bisa menjadi gatekeeper buat kita.
apalagi ya tantangan lain, mungkin lebih ke engagement aja ya ke pemerintah desanya. Kalau secara politik desa mendampak ke kita sih itu minim banget dampaknya, karena mereka juga tahu kita orang-orang lokal dan to give back to our own people itu mereka sangat suportif untuk kegiatannya. Tapi untuk engagement, sebenarnya kan dana desa tuh ya bisa digunain untuk kayak pengembangan SDM segala macam, dan mereka sebenarnya bisa bermitra dengan kita. Tapi sejauh ini untuk bisa pakai dana desa untuk menjalin kemitraan itu sangat-sangat susah. Jadi memang untuk official engagement atau partnership itu masih belum terbentuk dengan pemerintah atau aparatur desanya. Tapi secara unofficial kita juga trying to support their BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dari sekedar sharing, dari pelatihan bersama seperti itu. Kita lagi garap juga sama mereka beberapa desa untuk join pelatihan. Nanti juga kita tahun ini akan adakan itu supaya bisa mengelola badan usaha milik desa itu dengan lebih efektif lagi. Kalau yang ketiga tadi, aku agak perempuan yang ya, punya bargaining position lebih besar itu pengaruhnya apa ya? Pengaruhnya, Sekalian ini kita Hari Kartini hari ini ya. Iya, selamat Hari Kartini semua perempuan Indonesia. Untuk perempuan, secara ekonomi itu akhirnya income-nya menjadi lebih besar, karena dalam sistem kapitalis saya rasa the more money you have, the more power you gain. Dan dengan adanya peningkatan penghasilan itu membuat mereka bisa punya influence yang lebih dalam decision making proses di dalam rumah tangganya dan juga di dalam komunitasnya di desa itu gitu loh. Sebagai contoh kecil, kalau dulu hanya bergantung dengan suami untuk support children's education atau untuk bahkan membeli barang-barang kebutuhan di rumah aja harus minta suami, itu sekarang ada kind of freedom, financial freedom bagi mereka untuk bisa lebih mandiri dan mengelola uangnya sendiri gitu, yang merupakan hasil dari kerjanya sendiri juga. Selain itu juga perempuan-perempuan di sana itu they very aware and they have a big dream untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya, and then they started doing this. They've been doing that gitu loh. They send their children to school karena mereka sudah merasa confident, mereka punya source of income, khususnya bagi anak mereka yang perempuan juga, karena there is still discrimination towards women in those villages, and I think it's the same narrative across Indonesia, khususnya di desa-desa, bahwa girls, you don't go to school, you go to the kitchen, you become a wife by the end of the day. That's your role as a woman. Tapi for women, for the mothers, they really care, khususnya untuk their girls. They want an equal opportunity. Dan sekarang udah ada beberapa ibu-ibu yang able to send their girls to school. Dan itu create secara indirect ya, meskipun prosesnya pasti akan jangka panjang juga, itu akan memberikan more equal opportunities aja untuk women dalam komunitas mereka. Sekarang pun udah mulai terasa, mereka can say things, khususnya untuk industri anyaman hutan, kayak they feel like they're expert, kayak kalau their male counterparts misalkan idea that is irrelevant, mereka speak about it now. Kayak di awal-awal they don't really speak about it. Usually men tend to talk more about what's going on, atau tentang apa yang di desa mereka. Tapi now women started talking more about their village, about their community, about their tradition and culture. Ya, silakan Mbak Vivi. Ya, menarik sekali ya penjelasan dari Randy tadi mengenai mengenai posisi perempuan di kemudian dalam relasinya di dalam keluarga terutama ya, dan kemudian mereka menjadi punya suara gitu, tiba-tiba mereka punya suara begitu mereka punya economic power itu. Bicara mengenai relasi ini, mungkin saya mau balik sedikit ke visi dari Handep tadi.
Dan saya sangat tertarik mengenai bagaimana kalian berpartner dengan para pengrajin ini dan juga para petani rotan. Sebetulnya tadi sudah cukup dijelaskan, cuma saya kepengen dengar lebih detail mengenai relasi kalian, di mana tadi sempat disebutkan bahwa ada keputusan-keputusan yang dibuat bersama. Jadi Handep tidak hanya menjadikan para petani rotan dan sebagai outsource, sebagai orang-orang di mana kalian mengambil hasilnya gitu, tapi juga adalah partner kerjasama. Jadi bukan cuma sekedar menentukan harga, tapi juga mungkin menentukan atau bagaimana ini nanti bisnisnya mau dibawa begitu ya, kurang lebih. Nah itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Randi? Oke. Kalau di Handep kita memang menekankan transparan dan open communication dengan mitra pengrajin kita. Kita memang mencoba mengcapture suara mereka supaya kita bisa lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dan minat mereka gitu. Nah, termasuk salah satunya dalam menentukan pricing saat kerjasama untuk berdagang dengan mereka. Kita menginvolve mereka dalam diskusi kelompok, dalam interview per individu, untuk tahu the whole prosesnya, untuk produksi itu seperti apa beratnya, terus kita memahami kebutuhan mereka sehari-hari itu membutuhkan berapa banyak uang, seperti itu rata-rata. Lalu kita juga menanyakan harga yang mereka terima dari tengkulak atau buyers yang ada sekarang untuk produk sejenis itu berapa, supaya kita bisa benchmarkingnya dari situ. Dan beberapa faktor itu kita analisis dan kita come up dengan number, dengan angka yang sebenarnya 40-100% lebih tinggi dibandingkan harga yang ditawarkan oleh tengkulak atau buyer lain. Dan itu kita tawarkan ke mereka, mereka mendiskusikan lagi di dalam kelompok dan menyepakati secara kolektif juga, tapi tidak diwakili oleh ketua kelompok saja. Semua orang punya tanda tangan, menandatangani agreement itu. Jadi kan biasa yang menjadi kekhawatiran atau kendala adalah saat ada representasi oleh satu orang figur di tempat itu kita hindari karena the social dynamic in the village juga lumayan kompleks gitu loh, bahwa not everybody is honest, jadi you need to make sure ada instrumen yang kita punya untuk bisa memastikan bahwa hak-hak setiap pengrajin mitra kita tidak terzolimi oleh orang yang punya vested interest atau interest untuk individual aja gitu. Jadi kita memang membangun instrumen atau sistem yang mengizinkan kita untuk bisa make sure bahwa mereka menerima pembayaran itu juga dengan adil gitu. Dan di Handep untuk jenis produk yang diproduksi pun itu kita diskusikan dengan mereka apa yang mereka bisa buat, bentukannya bulat kah, lonjong kah, segi empat kah, atau apakah, itu juga didiskusikan dengan mereka, Mbak. Karena kita tidak mau membuat mereka merasa ter-discourage dulu. Kalaupun kita mau menginovasi lebih lanjut, itu akan menjadi long term proses nanti. Kalau sekarang kita masih ngikutin pakem mereka hampir 90%. Mereka kalau berinovasi pun lebih pada motif-motif atau pattern baru anyaman yang lebih geometris atau lebih modern seperti itu. Kita berikan mereka kesempatan untuk explore. Nah, dan kemitraan di sini ya, kemitraan itu tidak hanya terbatas pada berdagang saja, tidak terbatas pada penentuan harga saja, tapi juga pada aspek whether or not kita mendengarkan voice-nya mereka gitu. Karena kadang as a business atau usaha, bahkan kebanyakan social enterprise pun sudah dengan ini with the notion of I know what you need. I am here to help you. That notion sebenarnya membuat kita merasa menjadi
menjadi figur penyelamat, as a savior gitu, menjadi malaikat penyelamat bagi mereka, sehingga kita kayak ngerasa, oh aku nggak mungkin apa yang mereka bilang itu tidak doable, tapi kita di Handep, we try to make it two way dan nanti mencari jalan keluar supaya kedua belah pihak itu on the same page. Lagi dan lagi, sebenarnya saat kita dengar nggak begitu complicated kok apa yang mereka mau gitu loh. Ternyata apabila kita mau mendengar yang menjadi minat dan kebutuhan mereka, nggak begitu complicated dan sejauh ini doable. What they want is pretty simple lah untuk standarnya kita gitu. Dan di situ aku pikir kemitraan yang adil, beberapa aspek yang kita bisa tawarkan untuk orang-orang di desa ini. Oh, satu lagi, kita juga menyesuaikan production capacity kita dengan seasonnya mereka di sana. Di sana kan ada musim memanen dan ada musim menanam padi. Jadi saat musim-musim ini, karena di sana masih wajib satu rumah itu punya ladang sendiri, jadi itu mereka tidak akan mau mengerjakan hal lain, atau mereka hanya mengerjakan kegiatan anyaman ini sebagai kegiatan tambahan saja di musim menanam padi dan musim memanen. Dan kita untuk memahami itu, kita mengurangi kapasitas produksi, dan rencana untuk tahun ini saat panen, untuk biar mereka tetap ada income juga, kita ingin membantu mereka memasarkan surplus dari hasil panennya mereka, karena mereka kan mayoritas tuh untuk kebutuhan sendiri ya, untuk 1 tahun penuh. That's why orang di desa sebenarnya kalau ngomong safety net, jangan salah, jangan underestimate orang desa nggak punya safety net. Untuk basic food supply, orang desa itu food security-nya lebih oke daripada kita di kota. Setahun tuh mereka pasti punya stok beras. Sayur-sayuran mereka bisa tanam di belakang rumah gitu. Jadi gitu kita meng-offsetnya dengan cara memahami aja sih musim-musimnya mereka. Dan makanya kalau di Handep kita hanya indikatornya number, ya kita fail terus dong. Kayak mungkin kayak ini perusahaannya company-nya gagal terus kayaknya kalau hanya melihatnya di angka gitu. Atau as simple as growth company-nya berarti sangat lambat ya, sangat kecil ya persentase growth per tahunnya gitu. Tapi we don't just look at that aspect, dan itu yang membuat kita lebih merasa a different meaning of successful jadinya. Ya, terima kasih sekali Randy jawabannya. Dan kita sudah punya banyak pertanyaan dari teman-teman yang dari tadi mengikuti bincang-bincang kita di sini. Mungkin saya bacakan dulu. Yang pertama dari Devani Gumulya. Devani menanyakan bagaimana Handep bertemu dengan komunitas pengrajin di Kalimantan. Apakah melalui NGO? Mungkin bisa langsung dijawab, Randy. Bisa sekalian mungkin, Vivi? Karena pertanyaannya ada 2, Devani, jadi mungkin dijadikan 1 saja. Oh, sorry. Ini saya cuma baca 1. Ada 1 lagi di mana ya? Di bawah. Oh ya, apakah produk 100% dibuat di Kalimantan untuk kulit dan proses jahit tasnya? Apakah ada pertimbangan sirkular ekonomi juga dalam menjalankan bisnisnya? Ya, itu dari Devani Gomulya. Silakan, Randy. Ketemunya dari dating apps, nggak bercanda. Apa nama dating apps-nya? Saya juga mau ikutan. Comdare, Community Tinder. By the way, itu kita ketemunya dari beberapa sumber informasi. Yang pertama kita ke teman NGO, dalam hal ini WWF Kalteng, kita ada salah satu kenalan di situ. Kita nanya karena mereka pernah garap project rotan yang sama IKEA itu mereka pembinaan di beberapa desa yang intensif rotan yang sangat besar di Kalteng. Kita dapat info dari mereka, dan ternyata desa-desa yang kita bina sekarang itu pernah dibina oleh IKEA juga, tapi mereka memutuskan hubungan karena dieksploitasi oleh IKEA. I'm sorry to say, sangat murah harganya.
Kita kan tahu ya harganya IKEA tidak seberapa kalau untuk orang-orang middle to upper class. Lalu itu nggak berlangsung jangka panjang, nggak nyampe 3 bulan sudah selesai sama IKEA. Karena mereka don't want to understand the people. Lalu selain itu kita juga desktop research online. Ternyata 1 tahun belakangan 2018 itu banyak banget publikasi tentang desa-desa ini dari kades-kadesnya yang menyatakan membutuhkan bantuan gitu untuk mengeksplor potensi rotan yang ada di sana karena mereka tidak bisa menjangkau market. Banyak banget artikel yang saya baca saat itu online, dan akhirnya saya menghubungi dinas terkait di sana seperti Disperindak, seperti Dinas Koperasi UMKM, dan juga Dinas Kehutanannya. Karena kan rotan termasuk kategori hasil hutan bukan kayu atau HBK, jadi masih ada hubungannya dengan mereka. Ya, dari beberapa sumber informasi ini kita terkonek ke mereka, dan kita spending time di sana sekitar 2 minggu untuk memahami budaya lokal, sekedar ngobrol-ngobrol, baru kita pertemuan-pertemuan dengan mereka menjelaskan handep itu tujuannya apa, entah itu ke aparat desanya dan langsung ke komunitasnya juga secara kelompok. Sebenarnya sebelum kita di 5 desa yang kita bina sekarang, kita juga pernah di 1 desa di kabupaten yang berbeda, tapi dia lebih dekat dari Palangkaraya, hanya sekitar 3 jam. Itu kita kesulitannya mereka sudah banyak buyers. Jadi mereka susah memenuhi apa yang kita mau, dan akhirnya saya pikir, oh ini not empowering juga ternyata ya, kayak they already have access to market, dan kita akhirnya memutuskan ke desa-desa lain yang lebih membutuhkan saat itu. Itu sih prosesnya untuk terconnect ke desa-desa mitra kita sekarang. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, Ran, apakah 100% produk dibuat di Kalimantan untuk kulit dan proses jahit tasnya? Apakah ada pertimbangan sirkular ekonomi juga dalam menjalankan bisnisnya? Oh, ini berarti ada 3 pertanyaan ya? Iya. Untuk produksi, kalau dari segi material, seperti kain, seperti aksesoris dan kulit, itu kita ambil dari Jawa. Kita ambil dari Jawa karena memang tidak ada supply di Kalimantan. Lalu untuk penjahitnya, 70% itu di Kalimantan Tengah juga, di Palangkaraya kita pakai penjahit lokal, khususnya untuk produk-produk vegan kita. Jadi produk-produk yang seperti ini produknya vegan, kita tidak ada pakai kulit atau unsur animal sama sekali. Ini kanvas, dalamnya juga liningnya katun. Itu semua di Palangkaraya. Untuk produk kita yang lininya kulit asli, dikombinasi kulit asli itu kita jahit di Jawa, tapi itu hanya sekitar 30% dari total produksi kita setiap bulan yang ada di Jawa. Pertimbangannya juga karena kualitas dan pengalaman ngejahit orang di Jawa sudah lebih mumpuni dibandingkan orang di Kalimantan Tengah. Karena kita nggak pernah ada yang namanya industri-industri seperti itu yang jahit kulit segala macam. Kalau di Jawa kan lebih terekspos ya untuk hal-hal seperti itu. Kalau untuk pertimbangan sirkular ekonomi, ya, meskipun kita masih sangat belajar, saya juga sangat suportif dan mencoba mengembrace circular economy dengan beberapa kegiatan seperti rotan ini kan dia ada waste-nya ya. Ada waste-nya, nah itu juga kita sudah coba develop menjadi sponge untuk cuci piring. Jadi waste dari rotannya itu nggak kebuang, itu kita jadikan alternatif untuk cuci piring, dan itu organik. Kalau dibuang pun akan terbiodegrade dengan sendirinya, tidak seperti sponge yang kita pakai. Jadi nanti kawan-kawan dari hari ini kalau bisa setelah ngobrol sama saya, beralihlah sponsnya. Harganya juga lebih terjangkau daripada spons yang biasa di pasaran. Lalu yang kedua, kita juga ada lagi mendevelop nih ya, karena kita masih baru juga, mendevelop program service, perbaikan tas. Jadi kalau ada yang rusak-rusak, kita encourage customers-nya, khususnya yang dekat, yang di Palangkaraya, yang di Kalimantan Tengah, itu bisa langsung antar ke kita, nanti kita serviskan di penjahit mitra kita. Kalaupun ada yang mau dikirimkan ke, misalkan di Jakarta, kita ada tim juga di sana, atau di Bali juga ada tim, itu bisa dikirimkan ke tim kita yang akan nanti menserviskan
tasnya gitu. Jadi we try to apply beberapa aspek circular economy ke dalam bisnis kita. Kedengeran? Pertanyaan berikutnya dari Wiwi Yuliani. Ini juga ada 2 pertanyaan. Bagaimana meningkatkan kemampuan lokal untuk mendesain, karena kemampuan ini biasanya ada di desain produk, dan berapa usia desainer lokal. Tadi sebenarnya udah agak dibahas, tapi mungkin bisa dikasih brief penjelasan lagi. Lalu mengenai proteksi desain, sudah berapa banyak desain yang dihasilkan dari kerjasama ini, berapa pesan yang mampu mendesain, apakah juga difasilitasi unit bisnis yang dikelola oleh masyarakat untuk hubungan bisnis ini. Nah, sebelum Randy menjawab, mungkin bisa juga nanti Randy kasih gambaran, karena kan banyak sebenarnya desain-desain lokal ini yang kita bergerak di Creative Commons ya, atau Cultural Commons ya, yang sebenarnya udah ada di situ, jadi tidak terproteksi dalam pengertian copyright seperti yang kita kenal gitu. Mungkin nanti bisa menyentuh itu juga, Randy. Silahkan. Kalau untuk desain kita prosesnya kolaboratif, tapi kalau untuk teknisnya kayak drawingnya, technical drawing itu memang dari kita yang bikin. Tapi itu hanya untuk detail finishing. Kalau untuk pattern atau motif-motif itu rata-rata adalah motif tradisional yang sudah turun-temurun. Jadi mereka memang sudah bisa bikin, dan bentuk-bentukannya ada yang segi 4, ada yang segi 3, ada yang silindris. Itu juga mereka udah bisa dari awal, kita hanya menambahkan detail saja. Tapi kita juga bilang ke mereka sizingnya seperti apa, karena menyesuaikan dengan desain yang kita bikin. Nah, mereka bekerja di hulu, kita bekerjanya di hilir gitu. Jadi desain 100% proses desain tidak ada di pihak kami atau tidak ada di pihak mereka. Jadi memang terjadi kolaborasi dalam proses desainnya. Dan kadang I think kalau kita memang ada in-house designer ya, co-founder saya si Yohan, yang memang juga orang Dayak dan juga sekolah di bidang fashion design, yang bekerja langsung memahami kebutuhan orang-orang di sana gitu. Jadi di sini kalau kita ngomong design, we design for impact. And when you design for impact, you don't be a selfish designer. Kayak kadang designer itu they cannot be humble enough to actually work with people atau artisans di desa-desa. They think that, my goodness, kayak kenapa sih susah banget ya kayak untuk ngajarin mereka ini desain yang benar gitu. No, it's not that, because mereka itu biasanya they design from experience, sedangkan kita punya education yang formal dan kita punya technical knowledge untuk ngedesain. Jadi kalau di kita sih mencoba untuk mendengar dan memahami kapasitas desainnya mereka. Makanya kita tidak membuatnya begitu kompleks dan mengikuti pakem yang mereka sudah ada juga. Hanya lebih ke detail finishing aja yang kita kreasikan. Lalu untuk bisnis unit lokal itu sejauh ini masih tidak ada. Alasannya kenapa? Karena memang mereka masih belum ada yang tertarik atau bahkan belum ada yang mampu untuk bisa menjalankan itu sendiri gitu ya. Seperti saya bilang tadi, infrastruktur lokalnya nggak ada, lalu juga tingkat literasi mereka sangat rendah, banyak yang nggak bisa ngitung-ngitung, yang hitungan sederhana aja itu masih rada susah. Jadi memang ini membutuhkan long term proses untuk mereka bisa. Ada beberapa anak-anak yang lulusan SMA yang sekarang mengelola BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, yang kita coba memberikan peningkatan kapasitas untuk mereka dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa itu supaya lebih profesional. Itu juga rencananya kita tahun ini akan memberikan mereka pelatihan terkait managing bisnis dan khususnya terkait dengan finance dan product development segala macam. Itu rencananya nanti satu desa ini yang kita jadikan pilot project yang sudah ada kesepakatan secara lisan juga dengan kepala desanya, sudah mulai mensupport bahwa
nanti BUMDes-nya akan bekerja sama dengan kita nanti untuk mengelola di desa itu, mengelola ibu-ibunya, nanti BUMDes-nya, nanti kita yang sourcing langsung dari Badan Usaha Milik Desa. Itu mempermudah kita untuk beberapa alasan. Yang pertama komunikasi, yang kedua supervisi, yang ketiga juga dalam segi shipping segala macam, nanti mereka juga bisa mengkoordinasikan buat kita. Kita sebenarnya goal-nya we want to make them independent gitu. Tapi again and again, saking remote-nya, saking kurang beruntungnya mereka dalam sistem yang ada sekarang, ya mereka masih belum bisa. Dan ini membutuhkan bertahun-tahun malah saya bilang, dan support yang harus diberikan harus multidimensi, dan multi pihak. Jadi ya infrastrukturnya harus digodok, lalu juga pendidikan mereka juga harus diberikan akses untuk bisa sekolah segala macam. Ya, at least kita sekarang tidak bisa mengubah narasi itu secara radikal, tapi we have done the smallest thing we can do untuk mengangkat derajat mereka di sana. Ya, terima kasih Randi. Dari Mbak Vivi? Masih di mute, Mbak? Oke. Aku coba, halo, Mbak, ya. ini kayaknya nggak ada satu dia nggak terjawab tadi. Proses, enggak, it's another question, I think, sorry. Iya, yang dari Mbak Ika ya? Iya, dari Mbak Ika. Proteksi desain tadi saya belum kejawab, mainnya. Untuk saya coba jawab very briefly dulu tentang yang desain tadi. Untuk proteksinya, jadi kita juga terkendala sebenarnya untuk haki atau hak cipta, karena untuk yang produk yang berpatent tradisional gini, kita nggak bisa mengklaim, karena itu tidak bisa diklaim oleh individual atau entitas bisnis. Nah, yang kita bisa klaim itu adalah detail desainnya. Kayak misalkan beberapa produk kita yang memang signature desainnya kita, itu kita udah daftarkan hakinya. Kalau tidak salah, kemarin partner saya sudah mendaftarkan sekitar 4 desain untuk tas kita. Jadi itu yang sudah kita masukkan di desain. Tapi kita tidak bisa mengklaim motif. Kecuali motif-motif yang sifatnya geometris yang kita baru ciptakan, itu berpotensi untuk bisa dipatenkan gitu. Sebenarnya juga ada banyak sharing kalau teman-teman di Ghana gitu ya, yang kemudian mereka juga banyak membicarakan soal ini gitu. Bagaimana kemudian pola-pola dalam tenunan dan pattern-pattern itu bisa diproteksi. Jadi banyak sekali pembicara mengenai cultural commons, bahwa kalau memang itu diturun-temurunkan gitu ya, nggak bisa nggak bisa dipatenkan gitu. Rada susah sih. Nah, kalau kayak gini nih ya, misalkan, nah ini adalah pattern yang mereka develop bersama kita. Kalau seperti ini kita bisa, most likely kita masih bisa mempatenkan, given that tidak ada orang yang sudah punya motif seperti ini. Ini juga motif yang mereka develop saat bersama-sama kita. Jadi kayak, tapi mahal juga sih kalau banyak desain yang di ini. Kita sekarang perlahan dulu untuk mendaftarkan hak cipta desain-desain yang memang kita bisa klaim gitu. Ya, saya salah fokus nih ngeliatin produk-produknya menarik semuanya. Kemudiannya ya, nanya belinya di mana. Enggak. Kita kembali serius. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ike Kurniawati. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dalam proses produksi, seperti apa pembagian tugasnya? Apakah satu orang bisa membuat satu produk utuh atau harus berbagi tugas dalam kelompok? Dan bagaimana quality control-nya? Kemudian yang kedua, pernahkah mencoba kerjasama dengan pihak universitas atau tidak? Dan bagaimana hasilnya? Menarik. Ya, silakan Randy. Makasih Mbak Ike Kurniawati. Untuk proses produksi, untuk pembagian tugas, itu
kita tidak terlalu mengatur sedetail itu. Tapi in practice, mereka mengerjakannya sendiri-sendiri. Jadi satu orang memang bisa mengerjakan satu produk utuh. Satu orang rata-rata bisa 3-10 pieces, produk-produk ada yang bulat, kotak, segala macam, itu maksimal 10 biasanya per bulan untuk satu orang. Nah, itu mereka sendiri-sendiri karena nanti kalau misalkan dibantu-bantu gitu, satu produk dibikin berapa orang, nanti susah pembagiannya. And then kita tidak mau masuk ke dalam drama yang terlalu detail, terlalu personal seperti itu. Jadi untuk mengakali itu kita memang membayar mereka per individu. Meskipun nih ada ketua kelompok, untuk pembayaran memang ada ketua kelompok, tapi kita punya pay slip untuk masing-masing ibu-ibu. Jadi mereka udah tahu nominal yang akan mereka terima supaya tidak ada penyalahgunaan uang saat dibagikan ke anggota kelompok. Biasa kan kurangnya jenis-jenis bisnis lain yang bermitra kayak gitu, mereka biasa punya satu gatekeeper orang lokal, nanti semua diserahkan ke situ tanpa ada detailannya. Nah, kita belajar dari lessons-nya mereka bahwa itu kita harus meminimalisir lah, memang harus ada transparan dokumen untuk mereka. Dan bagaimana quality control? Di Handep kita menerapkan sistem grading. Ada grade 1, 2, 3, dan reject. Jadi nanti setiap grade akan diturunkan 10.000. Misalkan seperti ini, untuk anyaman rotannya aja, ini kan kita beli 55.000 untuk grade 1, anyaman rotan yang sekecil ini. Karena ini susah banget buat anyaman rotan dibandingkan jenis-jenis lain. Proses pembuatannya panjang banget. Jadi untuk ini nanti yang grade 2-nya kita turunin 10.000 jadi 45.000 misalkan. Lalu nanti grade 3-nya turun 10.000 lagi. Nah, kalau dia reject nanti kita kembalikan. Dan we have to be discipline ke diri kita sendiri sebagai pelaku dan mereka sebagai mitra. Kalau memang produk reject, maka kita harus reject. Karena di situ yang memberikan nanti mereka meng-create mental mereka untuk bisa bertanggung jawab. Nah, kalau ya ada yang pernah beli produk Handep, insya Allah quality produknya bisa dijamin di atas kualitas rata-rata produk serupa anyaman rotan yang ada di pasaran. Karena memang kita mau ini menjadi sesuatu yang standarnya bagus gitu loh, dan bisa dibeli oleh pasar lebih mudah juga karena kualitasnya disukai orang. Jadi seperti itu untuk quality control-nya, Mbak. Pembayaran kita lakukan per bulan biasanya. Nanti setelah semua produk dikirimkan ke kita oleh koordinator lapangan, kita grading, kita QC di headquarter. Nanti setelah selesai QC, kelihatan harganya. Jadi beda kualitas, beda harga juga. Makanya mereka untuk pembayaran gaji atau produk itu setelah selesai proses QC. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu metode yang lumayan efektif dalam meningkatkan kualitas, karena mereka mau lumayan dong 10.000 atau 20.000 kalau dia dari grade 1 sampai grade 3, it's lumayan signifikan. Jadi mereka tuh kayak termotivasi untuk bisa berada di grade 1. Sejauh ini yang awalnya banyak grade 3, sekarang udah banyak grade 1 dan grade 2 gitu. Jadi kelihatan sih mau economic motivations-nya juga berpengaruh di situ. Pertanyaan kedua, Randy, pernah bekerja sama dengan pihak universitas atau tidak? Kita sejauh ini masih belum pernah, tapi sekarang lagi mencoba bekerja sama dengan pihak Sustainability Lab at Melbourne, alma mater saya, untuk mendevelop monitoring and evaluation framework yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu, untuk mengukur dampak yang kita ciptakan ke komunitas yang ada. Karena sekarang kita pakai framework yang masih sangat sederhana dan saya rasa masih bisa diperbaiki lagi. Kalau untuk desain, segala proses desainnya segala macam, desain produk ya maksudnya, atau pelatihan, kita masih belum pernah bekerja sama sejauh ini. Mungkin ini sesuatu yang bisa kita pertimbangkan nanti, khususnya untuk universitas-universitas yang ada di Indonesia.
Ini dari Siti Maidina Herdianti. Devani, nanti saya kembali ya, karena tadi udah bertanya duluan. Apakah ada tantangan memperkenalkan produk Handep untuk pasar Indonesia? Dan apakah berbeda di luar negeri? Tantangan tuh pasti ada, tapi untuk mengakali itu maka kita harus jeli dalam memahami segmentasi pasar yang kita mau. Kalau di Handep kan kita secara geografi kita menargetkan Indonesia dan internasional. Lalu secara demografi kita menargetkan orang-orang yang punya sustainability mindset atau sustainability lifestyle, orang-orang yang peduli dengan produk yang punya value, not just physical beauty, tapi beauty that goes beyond physical gitu. Ada value-value atau stories di sana, dan juga mereka yang punya jiwa filantropis yang cukup tinggi gitu. Inilah orang-orang yang kita targetkan secara demografi, dan dalam term in term of income level juga kita menargetkan yang middle to upper class, karena kami rasa produk kami tidak layak untuk disamakan harganya dengan produk produksi massal. Kasihan nanti ibu-ibu di kampung kalau harganya disamakan dengan kerajinan yang ada di pasar yang terlalu murah lah, saya rasa kurang layak gitu. Dan tantangannya sendiri sih lebih ke ini ya, lebih ke meng-create konten aja, meng-create konten yang lebih relatable dan powerful untuk meng-convince orang buat beli. Itu agak terkendala karena SDM yang kita punya juga masih kurang tersedia lah, masih kurang banyak lah untuk yang ada di bidang itu, karena Handep fokusnya memang di online atau digital marketing, karena di situ kita bisa reach out to more audience dan low cost juga untuk marketingnya. Tapi kita juga tetap melaksanakan konvensional marketing dengan bermitra dengan toko-toko butik dan resort-resort dan hotel-hotel di Bali yang biasa juga menjual produk-produk sejenis ini gitu. Biasa orang buyers biasa tuh tend to not have the understanding, kenapa produk kamu lebih mahal? Mereka bilang, iya produk kamu lebih bagus ya dari produk yang ada di pasar, tapi kenapa ini kayak hampir 2 kali lipat harganya? Ya kita mencoba menjelaskan itu, dan more often than not, kalau buyers-nya tidak conscious tentang exploitation, tentang sustainable atau ethical business, itu akan susah memahami bahwa kita harus memperlakukan mereka dengan layak. Kalau biasa kan business principle in general, if you can buy that product as cheapest as possible, you're gonna make more profit, you're gonna maximize your profit. That's tirani pemikiran bisnis konvensional yang kadang kita struggling gitu untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi makanya sampai sekarang kita keep it small, kita tidak mau terbebani dengan target penjualan yang begitu besar, target omset yang begitu besar, karena it's not easy memang untuk mencari segmen-segmen yang seperti itu. Pasarnya sangat-sangat niche. Apakah berbeda dengan di luar negeri? Honestly ya, kalau untuk customer kita yang sering beli dari Eropa atau yang di Bali ini, yang turis-turis, biasa mungkin karena mereka lebih privilege juga tentang pendidikan atau awareness tentang sustainability, jadi nggak terlalu sulit ngejelasinnya sebenarnya. Ini kan konsep yang memang sebenarnya datang terminologi yang datang dari Barat, sehingga mereka juga lebih taunya lebih duluan dari kita, sehingga lebih mudah untuk menjelaskan konsep itu ke mereka gitu dibandingkan dengan orang Indonesia. Mungkin pembahasannya aja yang kita beda dari mereka. Konsep sustainability itu ada di desa-desa kok pada umumnya. Tapi saat masuk ke marketing materials aja yang benar-benar perlu disesuaikan. Nah, itu mungkin ya, itu mengenai marketing strategi dan bagaimana mengkomunikasikannya itu mungkin bisa
elaborasi lebih jauh, Randy, karena itu akan menjawab pertanyaan dari Devani Gumulya. Apakah kendala terbesar dalam menjalankan social enterprise dan bagaimana strategi yang paling efektif untuk mengkomunikasikan visi sosial ke masyarakat global? Ini berarti bukan cuma internasional ya, tapi juga di lokalnya seperti apa gitu. Oke, kalau kendala secara general dalam menjalankan social enterprise, itu pasti adalah the ability to balance profit and growth. To balance profit and impacts. Nah, kadang kebanyakan social enterprise jatuhnya terlalu fokus ke sosialnya sehingga melupakan aspek profit gitu, atau cuman pakai sosialan sebagai branding doang untuk jualan, padahal cuman profit making gitu, social impacts-nya kurang gitu. Jadi untuk membalancekan dua hal itu agak sedikit sulit, makanya penting untuk mendiversifikasi indikator suksesnya tadi. Kalau bisa profitnya kita maksimalkan ya good, terus juga social impact-nya juga maksimal dan it's good. Tapi itu memang rada sulit gitu untuk bisa membalancekan itu, dan itu yang menjadi tantangan kita juga sampai sekarang. Untuk menjadi really big atau big enough is not our goal, tapi banyak social enterprise di luar sana they want to grow big. Biasa kendalanya seperti itu untuk membalancekan dua aspek itu. Lalu juga untuk di Indonesia, it's actually not something new, hanya terminologinya saja mungkin baru, it's been there for the last 10 or 15 years, atau bahkan lebih mungkin. Karena kan kayak yayasan juga sebenarnya social enterprise, tapi dia non-profit gitu. Terminologinya saja rada-rada susah, jadi kayak mengkomunikasikannya ke masyarakat kita di Indonesia rada-rada difficult, karena mereka ngira kita yayasan, terus kenapa kita jualan, mereka masih rada-rada bingung kayak gitu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi pada level yang mereka sih, kayak wordingnya itu kita simplifikasi, terus kayak lebih kayak kalau dalam hal meng-create digital content atau materi-materi marketing kita yang printed, yang konvensional, itu juga benar-benar dipilih aspek atau angle dari visi misi kita yang mudah untuk orang relatable gitu. Misalkan kalau di kita akan menekankan ke penjaga budaya. Itu orang Indonesia itu sense of pride-nya terhadap budaya sebenarnya tinggi banget. Cuman masih setiap kali kita sodorkan dengan story-story sebagai penjaga budaya dan pejuang perempuan, Indonesia itu vibrationsnya sangat-sangat besar sebenarnya, dan actually it's easy untuk connect dengan mereka. Tapi tidak semua kita langsung sekalian, oh Handep ini bla bla bla, atau seperti presentasi saya tadi, enggak. Tapi kita ambil angle-angle yang kita rasa sesuai dengan konteks segmentasi kita. Kalau di Indonesia kita lebih bicara seperti itu. Kalau di luar negeri, pasar internasional kita akan bicara sustainable material, traceable and transparent supply chain, terus juga lebih ke planting trees in the forest to protect biodiversity because they like those angles. Orang Indonesia kan sukanya yang ada that powerful story yang membuat mereka tuh merasa bisa connect to the stories, dan itu biasanya tentang cerita perjuangan. Kalau di luar negeri mungkin karena mereka tuh udah nggak pada level semiskin kita di Indonesia kali ya, hidupnya lebih susah, jadi kayak udah sophisticated ngomongnya biodiversity, ngomongnya supply chain gitu-gitu. Jadi harus pintar ngambil angle untuk meng-create konten. Randy, aku tertarik juga untuk eksplorasi lebih jauh soal growth ya. Karena kan kalau bisnis, salah satu pembicaraan di awal ketika buka bisnis adalah membicarakan tentang growth dan skala gitu. Pilihan sadar untuk membatasi skala itu datangnya dari mana dan apa yang dipakai gitu. Oke, ini skala yang kita bisa bergerak, kita cukup di sini. Mungkin itu bisa di-share. Terus kedua, pilihan sadar mengenai skala yang terkait dengan dampak lingkungan. Karena ini kan menggunakan benda yang diambil dari alam gitu ya. Bagaimana kalian memasukkan algoritma itu ke dalam bisnis kalian kalau ketika kita mau bicara bisnis yang berkelanjutan?
Kalau terkait awareness untuk keep it small itu sebenarnya pengalaman mau nggak mau itu tentang founders value ya. Itu adalah akumulasi pengalaman dan ini sih pengetahuan yang saya dapat selama saya bekerja dan studi di beberapa tempat. Itu memang terlihat bahwa big business, apalagi yang industrial scales, itu impact-nya sangat-sangat buruk dan itu nggak bisa di-deny lagi, itu nggak bisa dielakkan gitu, kayak impact-nya akan sangat harmful untuk environment, dan the bigger business gets, the more impacts, tapi the more they focus on profit because they want to survive the business, and then the least they pay attention to the environment and the people who are part of that business gitu. Biasanya itu siklusnya selalu seperti itu. Kenapa? Makanya big businesses yang sekarang pun mencoba bertransisi kepada sustainable practices itu menjadi sangat slow atau bahkan jatuhnya hanya greenwashing saja ya, karena memang itu susah secara algoritmanya, emang susah banget untuk tidak mementingkan profit kalau semakin kita membesar gitu. Jadi yang terlibat di bisnis seperti orang-orang dan dampaknya terhadap lingkungan akhirnya menjadi prioritas yang kesekian lah, bukan menjadi prioritas utama gitu. Hanya menjadi additional instrumen saja dan ujung-ujungnya tidak genuine lagi. Seperti itu. Itu memang lebih ke personal experience dan knowledge kalau menurut saya. Dan juga tren sekarang baca artikel mana-mana yang related to sustainability, mana ada yang success stories dari big businesses dalam hal pemberdayaan masyarakat dan meminimalisir dampak lingkungannya yang real gitu, yang ada ujung-ujung kan biasa people associated with greenwashing lah segala macam. Lalu untuk yang terkait mengelola dampaknya terhadap lingkungan, kita memilih komoditas yang sifatnya tidak merusak, Mbak. Karena rotan ini kan malah dia harus menjaga hutan. Dia harus ditanam di hutan. Dia merambat medianya di pohon-pohon yang tinggi untuk bisa mendapatkan sinar matahari untuk dia bisa berfotosintesis. Jadi si rotan ini untuk bisa dikembangkan, mereka harus menjaga hutannya. Dan rotan kan dia tumbuhnya juga lumayan cepat dibandingkan pohon-pohon gitu. Jadi mereka bisa panen lalu berulang lagi, seperti itu siklusnya di mereka. Dan kita juga mengencourage mereka menanami pohon-pohon dan rotan-rotan di lahan-lahan yang sudah terdegradasi. Kita memberikan mereka juga education bahwa penting untuk melakukan reforestasi di hutan-hutan yang sudah gundul segala macam. Dan sebenarnya salah satu tujuan kita di Handep untuk 5 tahun ke depan, kita mau menjadi bisnis yang carbon neutral. Makanya kita mulai juga menanam segala macam. Nanti at some point we want to be able to count our carbon yang kita bisa offset, terus karbon yang kita emisi karbon kita berapa, yang kita bisa offset berapa. Kita sampai berpikir sejauh itu untuk bisa menjadi bertanggung jawab gitu loh terhadap carbon footprint-nya kita. Bahkan ini kalau kalian lihat produk brand sister brand kita yang baru yang kombinasi kulit asli itu, kita hanya ngambil dari industri kulit lokal, dan untuk kulitnya pun sangat minim sebenarnya, yang dominan tetap rotan, hanya saja untuk supaya fungsionalitas dan durabilitas produknya saja. Itu pembelian satu tas akan menanam satu pohon di hutan desa. Jadi misalpun kita kirim ke luar negeri atau kita kirim ke Jakarta, keluar daerah Kalimantan, karbon yang emisi karbonnya nanti kita akan offset dengan tanam satu pohon itu. My friends say that like, why you make your business so complicated? It's UMKM gitu kan. Like, and then I said UMKM harus naik kelas dong, kayak we can do complex konsep juga di UMKM gitu. Cuman kan
hanya kita berbicara hanya pada skala omset atau growth-nya kan, yang kita memang tidak mau terlalu ambisius karena memang as a social enterprise kita tidak seambisius itu untuk memonopoli pasar. Oke, saya tertarik untuk menanyakan ini, Ren. Kan di dalam kehidupan, katakanlah kehidupan masyarakat desa yang konvensional gitu, menganyam rotan itu bukan sebuah kegiatan ekonomi. Lalu kemudian mereka bekerja sama dengan handap dan apa yang mereka lakukan sehari-hari sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, yang hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu, tiba mungkin. Nah, di sini kan kemudian akan ada perubahan perilaku ya, perubahan relasi antara suami istri, mungkin juga antara satu kampung dengan kampung lain gitu, di mana ada satu kampung yang mungkin lebih makmur dibanding yang lain karena ada faktor ekonomi yang lebih positif di situ dibanding dengan yang lain. Nah, apakah selain dari hal-hal yang positif yang tadi diceritakan gitu, apakah ada konflik yang kemudian terjadi dengan masuknya handap atau terlibatnya handap di satu area gitu yang membutuhkan effort untuk diselesaikan dengan berbagai macam cara gitu. Maksudnya mungkin nggak bisa dilakukan oleh handap sendiri, mungkin butuh keterlibatan pihak lain gitu untuk menyelesaikannya. Ada peran seperti itu nggak? Ada sih kalau kayak kecemburuan gitu antara yang bermitra dengan kita dan tidak bermitra, itu juga ada. Tapi sebenarnya kita membuka kemitraan untuk siapa saja yang mau. Hanya saja mungkin beberapa orang ada pertimbangan apa, ada pekerjaan lain sehingga tidak mau ikut kemitraan dengan kita, jadi tidak menjadi bagian gitu. Cuman kayak they can still talk bad things about you, and I think it's normal. And I think we need to normalize this kind of jealousy yang seharusnya memang ada di sana, terlepas kita ada dan tidak ada gitu. Mungkin magnitude of that jealousy atau social dynamic aja yang akan semakin meningkat saat ada intervensi dari eksternal aktor. Nah, kalau kita sih cara meminimalisirnya ya kita menawarkan ke mereka yang ingin terlibat, ya silahkan dan kita terima, mau join, mau berhenti pun nggak masalah gitu. Jadi memang kita mencoba memberikan contoh aja dari mereka yang sudah bergabung apa benefit yang mereka dapatkan. Nah, dari situ mereka yang akan talk about the benefits to others gitu. Kita tuh nggak yang struggling mungkin yang bilang ke semua orang di desa-desa kayak, kami ini sudah melakukan ini, manfaatnya ini. We let the people talk about it. We don't want to talk about it because if we talk about it, it's no longer genuine. Jadi kayak sama aja kita kayak yang kepedean yang bilang, oh, we are successful, gitu loh. Tapi kan, kalau memang kita successful, people will talk about it anyway. Terus yang kedua, untuk dinamika sosial dengan desa lain, itu juga ada, Mbak. Memang ada desa tetangga yang akhirnya juga merasa cemburu. Nah, kita tidak bisa pungkiri, dan dengan kapasitas kita yang sangat terbatas, kita juga nggak bisa merangkul semua desa-desa itu, karena kemampuan kita memproduksi pun masih small scale, sangat small scale, dan kemampuan kita memasarkan juga akan berdampak kan, karena kita nggak punya capital yang lumayan gede gitu. Nah, lalu kita meng-engage mereka biasanya by project. Makanya saya bilang tadi ada 70 orang tadi itu yang by project. Kalau ada project, kita tawarkan ke mereka dulu sebelum menawarkan ke mitra yang ada. Kalau misalkan ada B2B order atau corporate order, kita tawarkan ke mereka dulu, seperti itu. At least kita masih menunjukkan kita nih ada niat baik untuk mau involve mereka dalam kegiatan kita gitu. Tapi memang kita tidak sanggup. Kalau saya sih sebagai leader, saya selalu bilang kalau memang saya nggak sanggup gitu loh. I'm being very realistic. Kayak saya bilang nggak ada uang, nggak ada uang ke kades yang biarpun kadesnya 10 kali datang ke saya, kayak emang lagi nggak mampu, kondisi keuangannya nggak bisa dipaksa juga. Jadi
Makanya sampai ada diskusi tahun lalu itu tentang gimana BUMDes yang bisa bergerak juga sampai nanti bisa mungkin kita bisa support mereka dalam marketing saja. Itu karena ada kecemburuan-kecemburuan seperti itu sebenarnya. Desa A, desa B, C cemburu, akhirnya memang harus kita ketemu dan akhirnya kita berpikir bahwa oh memang kita harus ada kerjasama kayaknya di bidang marketing aja nih. Nah, bisa aja nanti BUMDesnya ngelola di desa masing-masing, but that's our goal sebenarnya, dan kita happy to do that karena kita create other local champions yang bisa mensustainkan, mensuksesikan apa yang sudah kita bentuk atau sudah kita bangun di desa-desa itu. Tapi kita mencoba untuk nggak baper juga sih Mbak, kalau misalkan ada yang ngomongin apalah kayak gitu. Karena kan kita ini sosial banget ya, kayak interaksi sosialnya tuh sangat sangat tinggi dengan orang-orang di sana. Sometimes we just have to ignore unnecessary voice. Ini kayak terdengar motivational speech, tapi it's true. Kayak kalau didengarin semua, itu bisa stres Mbak. Kayak we are not God, we are not kayak Pak Presiden aja kayaknya nggak akan mampu mendengarkan semua suara rakyat. Makanya keep it small aja sih. Keep it small. Nanti keep it small. You just create other local champions karena the moment you create you stay small itu lebih manageable aja. Lebih manageable dan lebih enak juga untuk kontrolnya. Kita masih punya 5 menit. Ellen, ada yang mau dikatakan? Kalau dari saya sebenarnya sudah cukup sangat menarik karena ada banyak banget hal-hal praktis dan realitas lapangan yang tadi digambarkan sangat baik oleh Randi. Tentunya tetap buat saya yang paling menarik dari ini adalah karena lokasi geografis yang tidak biasa gitu ya. Seperti saya bilang kita udah biasa mendengar cerita dari Jawa dan dari Bali misalnya ya, tapi ini pertama kalinya kalau kita juga mendengar cerita-cerita dari Kalimantan yang secara medan geografis tentunya sangat menantang ya. Dari saya membayangkan Kalimantan Tengah bisa tuh 400 km tuh cuma hutan ya, Randi ya. Nggak ada apapun gitu. Jadi kebayang perjuangannya di sana seperti apa. Saya pikir kalau memang udah nggak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin Randi ada yang mau disampaikan untuk teman-teman, lalu mungkin bisa juga disampaikan bagaimana cara menghubungi Randi kalau nanti ada pertanyaan atau ingin berkoneksi lebih lanjut. Oh gitu, bentar. Oke, kalau dari saya sih, mungkin aku mau bahas ini sedikit ya. Kalau dari saya tuh pengen pesan ke teman-teman entrepreneurs atau pelaku usaha di luar sana bahwa being small is less harmful, tapi tidak kalah powerful gitu loh dalam melakukan bisnis. Jadi aku nggak tahu, kayak we need to really redefine our definition of success aja dalam melaksanakan bisnis. Dari situ kita bisa lebih aware tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari as an entrepreneur. Jangan try to take every opportunity, take the right opportunity. Take what you need to take. Jangan take everything. Don't be too greedy. Lalu ini sebenarnya beberapa poin yang aku tekankan tentang value dan kekuatan small dan purpose-driven business atau bisnis skala kecil dan yang punya tujuan yang mulia. Kayak sekarang mungkin kita lebih resisten juga terhadap economic shock yang sedang terjadi. Kita bisa mendulang empati dari customer base-nya kita tidak ditinggalkan begitu saja karena mereka tahu bahwa kita punya value. Kita punya value yang sangat kuat yang berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung. Lalu kalau di kita mungkin lebih kita bisa membentuk suatu komunitas yang menjadi our die-hard supporters. Mereka yang membeli produk tidak hanya karena mereka membutuhkan, tapi karena juga bentuk cinta terhadap orang lain gitu loh. Jadi the moment when
even in time of crisis like this, they don't need to wear bags atau hats atau whatever accessories yang kita jual, but they wanna support us karena that community mempunyai sense of emotional connection ke kita because they understand our value. Kalau bisnis kita bisnis konvensional atau as usual saja, mungkin agak kesusahan nih seperti teman-teman saya yang lain yang berusahanya di bidang kuliner atau di bidang jualan baju, retail yang ngejual ulang dari orang lain gitu. They collapse karena they don't know what value they offer to the community gitu loh. Apa yang menjadi kontribusi mereka terhadap community dan why community needs to support them in time of crisis. Jadi aku pikir sebagai social enterprise is an advantage karena the moment you able to reach out to your community atau your customers, they will not let you down during this time. Lalu yang terakhir yang kita harus juga pertimbangkan adalah ada perubahan paradigma customers dan cara berbisnis juga sekarang. Semakin banyak, meskipun tidak mayoritas, tapi jumlahnya semakin banyak orang-orang di luar sana yang mindset-nya bergeser bahwa we wanna support small business, we wanna support local business atau local brands yang punya value daripada mereka yang hanya try to be rich for themselves. Jadi kalau bisa as a business we have to be able to give back what we already gain dari apa yang kita lakukan gitu. That's mungkin beberapa message dari aku. Kalau pengen keep in touch masih bisa, you guys can follow my Instagram. I think just click type my name on it dan nanti akan muncul Randi Julian Miranda. Atau kalian juga jangan lupa follow Instagramnya Handep @handepharway. Apa aku punya nggak di sini ya? Bentar ya Mbak, aku pengen share screen. Let me share the screen. COVID-19. Okay, here we go. Mungkin boleh diulang Pak Randy share screen-nya. Iya, aku lagi coba buka bagian itu. Bentar. Oke. Bagi yang ingin follow Instagram kita, karena kita lumayan aktif kalau di Instagram. Di sini ada Handep. Kelihatan nggak ya share screen-nya? Kelihatan. Oke. Situ bisa di-follow Instagram-nya dan you guys can connect with us dan see what we do dan bisa dapat informasi lebih lanjut juga. And kalau you want to connect to me personally, ya bisa add di Instagram atau juga cari nama saya di LinkedIn juga ada. Di Instagram juga ada nomor WhatsApp. Kalau misalkan ada butuh diskusi atau ada event yang terkait dengan apa yang kita bisa kontribusikan di event itu, we're happy to share and to connect. Yeah, I think that's pretty much dari aku. Oke. Terima kasih sekali Randy Terima kasih banyak bincang-bincangnya yang mudah-mudahan memberi informasi cukup banyak buat rekan-rekan yang ikut di dalam Zoom hari ini. Terima kasih juga untuk poin-poin terakhir tadi, rasanya itu bisa menjadi bekal buat teman-teman UMKM untuk mulai memikirkan kembali bagaimana cara menjalankan bisnisnya ke depan nanti. Saya sedikit pengumuman, hari Kamis nanti kita juga akan ada bincang-bincang lagi melalui Zoom Talk dengan bintang tamu, dengan narasumber. Esther Lita Panjaitan. Ya. Yes. Ya. Silakan gabung lagi, tidak kalah menarik ya dengan bincang-bincang hari ini. Terima kasih lagi Randy, Ellen, juga rekan-rekan semua.
Sampai kita ketemu lagi nanti di hari Kamis. Saya kembalikan ke Rifki sebagai koordinator untuk mengakhiri Zoom Talk bincang-bincang hari ini. Oke, sangat menarik pembahasannya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti sesi ini, yaitu bincang-bincang lokalitas dan etika bisnis untuk ekonomi lestari. Dengan pembicara Randi Julia Miranda dan dipandu oleh Afianti Arman dan Valencia Huta Barat. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga nih untuk stay tune upcoming events lainnya. Bisa dilihat di Instagram Smesco karena masih banyak topik lain yang dibahas dari fashion, craft, kuliner, dan lain-lainnya. Yang ketinggalan untuk sesi sebelumnya bisa ditonton di YouTube @Smesco Indonesia. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.